Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa dimanapun berada, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Artinya apa, pemirsa dimanapun berada? Kewajiban untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap kita sebagai seorang anak. Ingat, orang tua kita yang sudah melahirkan kita, berjuang membesarkan kita. Dia membesarkan kita. Dia melahirkan kita dengan berbagai macam kesusahan di atas susah. Tapi hatinya sabar. Hatinya tersenyum manakala kita lahir ke dunia ini. Rasa sakit yang demikian besar, sakit di atas sakit, tidak dia rasakan lagi di saat tangis kita terdengar olehnya. Oleh karena itu, kaum muslimin hadirin yang berbahagia dimanapun berada, bakti kita kepada orang tua kita harus kita wujudkan dan kita tunjukkan. Karena sesungguhnya perintah Allah berbakti kepada kedua orang tua kita berbarengan dengan patuh dan taat kepadanya. Artinya kaum muslimin hadirin yang berbahagia, begitu kita tidak berbakti, begitu kita durhaka kepada orang tua kita, ganjarannya adalah neraka. Ganjaran jelas kesusahan kehidupan yang kita rasakan. Sudah banyak contoh-contoh dari dulu sampai sekarang kita tengok, hadirin yang berbahagia. Orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya diberikan kehidupan yang sempit dan susah dalam kehidupan. Contoh surah Al-Qamah, seorang yang taat kepada Allah, dia beribadah kepada Allah, dia rajin beribadah, tapi di akhir hayatnya dia mendapat ujian yang sangat besar. Dia tidak bisa menghembuskan nafas terakhirnya dengan baik. Kenapa? Karena ada orang tuanya. Al-Qamah, kaum muslimin hadirin yang berbahagia, dia berbuat salah kepada orang tuanya karena salah komunikasi. Dia ingin membahagiakan orang tuanya, dia ingin menyenangkan hati orang tuanya, tapi orang tuanya merasa apa yang dilakukan Al-Qamah seolah-olah tidak merasa dia dihargai dan dihormati di saat Al-Qamah sudah menikah. Karena itu kaum muslimin hadirin yang berbahagia, kita sebagai seorang anak mari introspeksi diri, mari mawas diri kita terhadap orang tua kita. Betapa banyak orang tua hari ini yang hidup dengan kesusahan, hidup dengan kepayahan, sementara anaknya hidup dengan kemewahan dan kesenangan. Betapa banyak orang-orang yang hari ini menelantarkan orang tuanya. Dia seolah lupa kulit akan kacangnya. Dia lupa terhadap perjuangan orang tuanya. Karena itu kaum muslimin hadirin yang berbahagia, puasa hari ini, puasa Ramadan yang kita laksanakan, ini juga sebuah barometer
pengabdian kita kepada orang tua kita. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan firman-Nya dalam sebuah hadis qudsi, tidak diterima puasa orang-orang yang salah satunya dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Karena itu kaum muslimin hadirin yang berbahagia, sungguh celaka kehidupan kita yang kita hari ini hidup dengan penuh kesenangan, hari ini hidup dengan kemewahan. Orang tua kita tinggal dengan kesendiriannya, dia hidup dengan kesendiriannya, dia hidup dengan kepayahannya. Mana nurani kita sebagai seorang anak? Karena itu kaum muslimin hadirin yang berbahagia, mari kita berbakti. Karena yakin kita kaum muslimin hadirin yang berbahagia, bakti yang kita berikan untuk membalas jasa-jasa orang tua kita tidak akan pernah bisa kita bayar. Perjuangan orang tua kita yang amat besar, pengorbanan orang tua kita yang sangat besar tidak akan pernah terbayar dengan bakti yang kita berikan kepadanya. Kita tengok contoh-contoh sudah banyak kaum muslimin, pemirsa dimanapun berada. Betapa banyak orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia patuh dan taat kepada orang tuanya, didoakan orang tuanya agar dia keselamatan hidup dunia dan akhirat. Contoh, di satu ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, ya Allah, siapa temanku di surga nanti? Allah katakan, temanmu Musa di surga nanti adalah seorang tukang daging, pedagang daging, yang dia berbakti kepada orang tua. Dia punya orang tua, sebelum jualan dia orang dibeli oleh orang lain, sebelum jualannya dibeli oleh masyarakat lain, dia ambil terlebih dahulu segumpal daging, kemudian daging itu dia simpan, pulang nanti dia bekerja, dia masak daging itu, dia berikan kepada orang tuanya. Di saat itu orang tuanya berdoa, ya Allah, jadikan dia, anakku ini, teman Musa di surga. Bukankah juga Bapak hadirin kaum muslimin hadirin yang berbahagia, Uwais Al-Qarni, seorang sahabat di saat Rasulullah SAW masih hidup, dia sudah berpesan kepada sahabat Umar, sudah berpesan kepada sahabat-sahabatnya, jika kalian nanti berjumpa Uwais Al-Qarni, minta doa kepadanya. Terkejutlah sahabat di saat itu, kaum muslimin pemirsa hadirin yang berbahagia. Apa yang terkejut bagi mereka? Mereka orang-orang soleh, mereka para sahabat Rasul, kenapa diminta doa kepada seorang Uwais Al-Qarni? Ternyata pemirsa hadirin yang berbahagia, Uwais Al-Qarni adalah seorang yang berbakti kepada orang tua. Dia mewujudkan harapan orang tuanya pergi ke Madinah, pergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji dan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Walaupun akhirnya mereka tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW, tapi baktinya menggendong orang tuanya, mewujudkan harapan orang tuanya, dinilai di sisi Allah dengan nilai ibadah yang berlipat-lipat. Bukankah di saat Uwais Al-Qarni meninggal dunia, kaum muslimin pemirsa dimanapun berada, berebut penghuni langit untuk menyelenggarakan jenazahnya. Berebut kaum muslimin hadirin yang berbahagia. Bahkan dalam sejarah kita baca, kaum muslimin hadirin yang berbahagia, jasad Uwais Al-Qarni tidak dijumpai di bumi karena dia sudah diambil oleh penduduk langit, yaitu para malaikat. Begitulah bakti kaum muslimin hadirin yang berbahagia. Selaku seorang anak kita hari ini yang hidup hari ini, mari kita baktikan diri kita kepada kedua orang tua kita. Mari kita dharma baktikan kehidupan kita untuk orang tua kita. Mari kita bahagiakan mereka, mari kita senangkan hati mereka. Jangan sekali-kali kita melukai perasaan hatinya. Karena melukai perasaan hatinya, kaum muslimin hadirin yang berbahagia,
menimbulkan malapetaka yang sangat besar buat kita. Karena itu mari kita introspeksi kaum muslimin hadirin yang berbahagia. Kehidupan kita yang kita rasakan hari ini. Kita hidup dengan serba kecukupan. Kita hidup dengan penuh kesenangan dengan anak dan istri kita. Bagaimana orang tua kita di rumah, di kampung, dan dimanapun kaum muslimin hadirin yang berbahagia. Mereka menangis, mereka merasa bersedih di saat itu. Kenapa? Karena mereka hidup dengan kesendirian. Karena itu kaum muslimin hadirin yang berbahagia, Ramadan hari ini, Ramadan yang kita laksanakan tahun ini, mari kita menjadikan sebuah introspeksi. Mari kita perbaiki diri kita agar puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita jauhkan segala sesuatu yang akan merusak amal ibadah puasa kita. Bukankah puasa ini kaum muslimin hadirin yang berbahagia, kita ingin melakukan sebuah introspeksi diri. Kita ingin memperbaiki diri agar diri kita senantiasa di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kaum muslimin hadirin yang berbahagia dengan introspeksi yang menyeluruh terhadap diri kita, dengan kita melakukan evaluasi terhadap diri kita, kita bahagiakan orang tua kita. Kita minta doa kepada mereka. Karena ini pesan kepada kita semua kaum muslimin hadirin yang berbahagia. Keramat kehidupan yang kita miliki adalah orang tua kita. Mari kita perbanyak minta doa kepada mereka agar hidup kita ini bisa menjadi tenang, agar hidup kita bisa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kaum muslimin hadirin yang berbahagia, kita yakin kita adalah manusia yang berpikir. Apalah ta'qilun, apalah tatafakkarun. Kita pikirkan diri kita, kebahagiaan kita dengan membahagiakan orang tua kita. Banyak pun kita sholat, banyak pun kita puasa, banyak pun ibadah kita kaum muslimin hadirin yang berbahagia, tapi di saat orang tua kita lalaikan. Orang tua kita menjerit hatinya, menangis hatinya. Tidak guna ibadah kita yang banyak kaum muslimin hadirin yang berbahagia. Kan itu mari kita introspeksi, mari kita memperbaiki diri agar tentu kita berharap kita bisa dibimbing oleh Allah kepada jalan yang diridhoinya dalam rangka mencapai takwanya. Semoga puasa hari yang kita laksanakan ini, puasa Ramadan ini, menjadi puasa sebagai wasilah bagi kita untuk mendapat derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita kaum muslimin menjadi anak-anak yang soleh, anak yang soleha, yang selalu mendoakan orang tua kita, yang selalu membahagiakan orang tua kita. Karena tidak perlu rasanya kaum muslimin jika kita bahagia orang tua kita menderita. Mari kita bahagiakan diri kita dan orang tua kita. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi anak yang berbakti, anak senantiasa peduli kepada kedua orang tuanya, dan semoga puasa ini mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.